Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel kami Figur Husada. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat pola kemeja. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info lainnya dari kami. Oke, kita langsung saja bagaimana tutorialnya. Mari kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, di sini sebelum kita mulai membuat pola kemeja, di sini sebelumnya sudah saya siapkan contoh ukurannya ya. Nah, untuk contoh ukurannya kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini kita akan membuat pola badan depan dulu ya teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa kita garis dulu di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan panjang kemeja. Nah, di sini untuk panjang kemeja ada 70 cm. Oke, kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 70 cm. Lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai ya. Kemudian langkah selanjutnya sebelahnya juga sama seperti ini tadi ya teman-teman. Kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 70 cm, lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, setelah ini jangan lupa kita garis lagi di bawahnya untuk lipatan baju bagian bawah ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita garis di depan ini untuk area kancing ya teman-teman. Caranya kita garis dari garis paling atas ini sampai ke garis yang paling bawah ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk lipatan area kancing. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran keronggan leher. Rumusnya ukuran lingkar leher dibagi 6 lalu ditambah 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar leher ada 36 cm. Kita bagi 6 sama dengan 6, kemudian kita tambah 2 sama dengan 8. Oke, langsung saja kita ukur mulai dari garis ini ya. Kita ukur dari garis ini menuju ke angka 8 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 8 cm lalu kita tandai. Sama seperti yang ini tadi ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan, dan untuk cara menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini ya. Nah, kira-kira untuk cara menghubungkannya kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk keronggan leher badan depan ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 4 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya di sebelahnya juga sama seperti ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 4 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan dari garis paling atas turun 4 cm ini sebenarnya menyesuaikan ukuran badan ya. Kalau misalnya kita membuat pola kemeja ukuran dewasa, itu kita ambil dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 4 cm. Tapi kalau misalnya kita membuat pola kemeja untuk anak-anak usia di bawah 8 tahun, itu kita ambil dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 2 cm atau 3 cm ya teman-teman. Jadi di sini menyesuaikan ukuran badan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak ketiak. Rumusnya ukuran punggung dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 41 cm.
kita bagi 2 sama dengan 20,5. Oke, kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 20,5, lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sebelahnya juga sama seperti ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 20,5, lalu kita tandai. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, ini untuk letak ketiak ya teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke atas ini ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah pundak atau setengah punggung. Rumusnya, ukuran punggung dibagi 2 lalu ditambah 1 cm untuk jahitan. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 41 cm. Kita bagi 2 sama dengan 20,5, lalu kita tambah 1 cm untuk jahitan sama dengan 21,5. Oke, caranya kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 21,5 cm, lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai ya teman-teman. Nah, untuk meletakkan tanda kita letakkan pada garis yang ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar dada. Rumusnya, ukuran lingkar dada ditambah 10 lalu dibagi 4. Di sini untuk ukuran lingkar dada ada 96 cm. Kita tambah 10 sama dengan 106. Kemudian kita bagi 4 sama dengan 26,5. Oke, kita ukur mulai dari garis ini ya. Kita ukur menuju ke angka 26,5. Nah, 26,5 di sini kita tandai ya. Nah, setelah ini jangan lupa tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran 1/4 lingkar pinggul. Caranya kita sesuaikan saja dengan ukuran 1/4 lingkar dada, lalu kita tambahkan 1 cm ya. Untuk ukuran lingkar pinggul kita bikin agak mekar sedikit ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk ukuran 1/4 lingkar dada tadi ada 26,5 ya. Nah, ada 26,5. Kemudian kita tambahkan 1 cm sama dengan 27,5. Oke, kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 27,5. Lalu kita tandai. Dan jangan lupa tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Nah, ini garis ini kita teruskan sampai di sini ya teman-teman. Di bawahnya juga. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian sekarang kita kembali ke atas ya. Langkah selanjutnya di sini tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini ya. Kemudian langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Dan perlu diperhatikan untuk menghubungkannya jangan langsung garis lurus seperti ini ya. Caranya, pertama-tama penggaris ini kita letakkan pada kedua tanda ini ya. Kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di bagian ini penggarisnya ini kita tekan seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita fokus ke bagian bawah ini. Langkah selanjutnya dari tanda ini kita geser ke kiri 1 cm. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita geser dari tanda ini, kita geser menuju ke angka 1 cm ya. Nah, pas 1 cm ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya kita garis dari atas. Nah, kita garis sampai di sini, kita berhenti dulu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Pada intinya kita garis lurus seperti ini ya. Sampai di sini kita berhenti dulu. Kemudian langkah selanjutnya
garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian tanda ini kita hubungkan ke tanda ini. Caranya seperti ini tadi ya teman-teman. Kemudian garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menghubungkan kerongan lengan. Nah, untuk menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini saja ya. Di sini kita bikin agak dalam tapi jangan terlalu dalam ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran letak kantong. Caranya untuk meletakkan kantong, dari garis ini kita naik kurang lebih 1 cm atau 1,5 cm ya. Oke, di sini kita ambil 1 cm saja ya. Kita ambil dari garis ini naik menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai. Kemudian di sebelahnya juga sama. Kita ukur dari garis ini naik menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 6 cm lalu kita tandai. Nah, di sini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran lebar kantong. Nah, langsung saja kita ambil 12 cm ya. Oke, sampai di sini kita tandai. Nah, kemudian langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan sampai di tanda yang ini ya. Nah, ini untuk lebar kantong ya teman-teman. Kemudian di sini langkah selanjutnya kita akan menentukan ukuran panjang kantong. Agar terlihat lebih pas untuk menentukan panjang kantong, caranya di sini lebar kantong ada 12 cm ya teman-teman. 12 cm kita tambahkan 2 cm sama dengan 14 ya. Oke, kita ukur mulai dari garis kantong ini turun menuju ke angka 14 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai ya. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti ini tadi. Kita ukur mulai dari garis kantong ini turun menuju ke angka 14 cm lalu kita tandai. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini menuju ke angka 6 cm sama seperti ini tadi ya. Lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur dari tanda plus ini menuju ke angka 12 lalu kita tandai. Nah, caranya kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita hubungkan ya. Oke, sampai di sini kita percepat saja ya. Dan jangan lupa untuk bagian bawah ini, lipatan kemeja bagian bawah pada garis ini kita turun menuju ke angka 1 cm lalu kita tandai. Kemudian di sini juga dari garis ini kita turun 1 cm lalu kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya dari garis ini kita hubungkan ke tanda yang ini ya. Untuk lipatan kemeja bagian bawah kita bikin agak miring ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini juga sama seperti ini tadi ya. Kita garis. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk pola kemeja badan depan sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya di sini kita potong ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita potong polanya hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita langsung saja ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola kemeja badan belakang. Nah, pertama-tama kita siapkan kertasnya ya. Seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita lipat kertasnya 1 kali ya teman-teman. Nah, kita lipat 1 kali seperti ini. Nah, lipatannya di sini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya letakkan pola kemeja badan depan ini di atasnya seperti ini.
Dan perlu diperhatikan untuk cara meletakkan pola kemeja badan depan ini tidak asal-asalan ya. Kita perhatikan pada yang saya tunjuk ini ya. Untuk cara meletakkan jangan seperti ini ya. Jangan garis ini jangan diletakkan sejajar dengan lipatan ini. Kalau sejajar dengan lipatan ini salah ya. Nah, yang benar dari lipatan badan belakang ini kita maju 2 cm. Nah, 2 cm sampai di sini ya teman-teman. Oke, garis ini, garis pola badan depan ini kita majukan sampai di sini ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Maju seperti ini ya. Kemudian di bawahnya juga sama seperti ini tadi ya. Kita ukur mulai dari lipatan badan belakang ini, kita ukur maju 2 cm. Nah, sampai di sini. Garis ini, garis pola badan depan ini kita majukan 2 cm ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini ya untuk meletakkan pola kemeja badan depan. Di sini perlu diperhatikan. Oke, sekarang kita langsung saja ya. Langkah selanjutnya, garis ini kita teruskan ke badan belakang ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis ini kita naik menuju ke angka 6 cm lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai. Kemudian langkah selanjutnya, dari garis ini, garis pundak atau punggung ini kita naik ke angka 6 cm juga, sama seperti ini tadi ya. Nah, sampai di sini ya kita tandai. Kemudian di sini juga kita ukur mulai dari garis pundak ini atau garis punggung naik menuju ke angka 6 cm. Lalu kita tandai sama seperti ini tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah punggung. Rumusnya ukuran punggung dibagi 2 lalu ditambah 1 cm untuk jahitan. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 41 cm. Kita bagi 2 sama dengan 20,5. Kemudian kita tambah 1 cm untuk jahitan sama dengan 21,5. Oke, kita ukur mulai dari lipatan badan belakang ini menuju ke angka 21,5. Nah, sampai di sini kita tandai ya. Kemudian langkah selanjutnya, di sini kita akan menentukan ukuran keronggan leher. Nah, untuk menentukan keronggan leher badan belakang, kita sesuaikan dengan ukuran keronggan leher pola badan depan ya. Tadi untuk keronggan pola badan depan, tadi kita ambil 8 cm ya. Oke, kita sesuaikan saja ya. Caranya kita ukur mulai dari lipatan ini, kita ukur menuju ke angka 8 lalu kita tandai. Nah, sampai di sini kita tandai ya. Nah, kita ukur ulang dari garis ini kita naik menuju ke angka 6. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya tanda ini kita hubungkan ke tanda yang ini ya. Dan untuk cara menghubungkannya kita pakai penggaris yang model seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini untuk keronggan badan belakang. Kemudian langkah selanjutnya, tanda ini, tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang ini ya. Untuk menghubungkannya kita hubungkan sampai di garis yang ini ya. Oke, langsung saja kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar keronggan lengan badan belakang. Dan perlu diperhatikan untuk menggambar keronggan lengan badan belakang itu jangan terlalu dalam ya. Di sini kita agak menjorok keluar ya. Nah, di sini saya kasih contoh ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan lipatan area bawah untuk badan belakang ya. Nah, di sini kita buka masih polos ya. Caranya kita fokus yang garis lurus ini ya teman-teman. Nah, di sini kita tekan ya.
tekan, lalu langkah selanjutnya pola badan ini kita buka atau kita lipat. Nah, di sini kita tandai. Nah, ini untuk menentukan letak lipatan badan belakang. Nah, di sini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini juga untuk lipatan yang kedua, kita tekan lalu kita balik, lalu kita tandai di sini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian di sini juga kita tandai seperti ini saja. Nah, kemudian kedua tanda ini kita hubungkan. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk pola kemeja badan belakang sudah jadi hasilnya seperti ini, dan perlu diperhatikan untuk pemotongannya di bagian bawah kita mengikuti garis yang ini ya teman-teman. Kemudian sampai di sini kita mengikuti pola badan depan ya. Nah, sampai di sini untuk pemotongannya kita baru mengikuti garis yang ini ya. Oke, langkah selanjutnya langsung saja kita potong ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Setelah kita potong polanya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita buka ya. Nah, ini untuk pola badan belakang ya teman-teman. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk kerongan lengan itu badan depan lebih menjorok ke dalam, tapi jangan terlalu dalam ya. Nah, kira-kira seperti ini saja. Kemudian untuk kerongan badan belakang itu lebih menjorok ke luar ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat lengan. Dan sebelum membuat lengan, di sini kita ukur dulu kerongan badannya ya. Untuk cara mengukurnya, kita ukur mulai dari sudut ini sampai ke sudut ini ada berapa senti. Nah, kira-kira untuk cara mengukurnya kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini ada 20 cm. Oke, angka 20 cm ini kita letakkan di sudut badan belakang ini. Setelah ini kita lanjutkan pengukurannya menuju ke sudut yang ini ya. Nah, di sini ada 46 cm. 46 cm kita tambahkan 2 cm agar lebih mekar ya teman-teman. 46 cm kita tambah 2 cm sama dengan 48. Oke, setelah ini kita akan membuat lengan dengan ukuran kerongan lengan 48 cm. Oke, kita langsung saja ya. Di sini kita akan membuat lengan kemeja. Pertama-tama kita lipat kertasnya. Kita lipat kertas satu kali seperti ini ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini kita garis 2 kali untuk lipatan baju ya. Nah, kira-kira begini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan panjang lengan. Nah, di sini untuk panjang lengan ada 25 cm. 25 cm kita tambahkan 1 cm sama dengan 26. Oke, kita ukur mulai dari garis ini ya. Kita ukur dari garis ini menuju ke angka 26 cm, lalu kita tandai. Nah, sampai di sini. Kemudian di sebelahnya juga sama seperti ini tadi ya. Kita ukur mulai dari garis ini. Kita ukur menuju ke angka 26, lalu kita tandai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya seperti biasa, kedua tanda ini kita hubungkan. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran setengah lingkar lengan. Caranya ukuran lingkar lengan dibagi 2. Nah, di sini untuk ukuran lingkar lengan ada 33 cm. Kita bagi 2 sama dengan 16,5. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 16,5, lalu kita tandai. Nah, setelah ini jangan lupa tambahkan 1 cm untuk pemotongan. Kemudian langkah selanjutnya kita ukur mulai dari garis ini turun menuju ke angka 12 cm, lalu kita tandai. Nah, sampai di sini perlu diperhatikan, kita ukur dari garis paling atas ini turun menuju ke angka 12 cm ini sebenarnya juga menyesuaikan ukuran badan ya. Kalau misalnya kita membuat pola
kemeja dewasa, kita ukur mulai dari garis ini turun ke angka 12 cm. Tapi kalau misalnya kita membuat pola kemeja untuk anak-anak umur di bawah 8 tahun, itu kita ambil dari garis ini turun menuju ke angka 6 cm atau 7 cm. Jadi di sini menyesuaikan ukuran badan ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan ukuran dari lipatan ini menuju ke tanda ini. Rumusnya, ukuran punggung dibagi 2 lalu kita kurangi 0,5. Nah, di sini untuk ukuran punggung ada 41 cm. Kita bagi 2 sama dengan 20,5, kemudian kita kurangi 0,5 cm sama dengan 20 cm. Oke, kita ukur mulai dari lipatan ini menuju ke angka 20 cm, lalu kita tandai. Nah, sampai di sini ya teman-teman. Oke, langsung saja tanda yang ini, yang dari garis ini ke ini. Di sini kita pindahkan saja ke ini ya, langsung saja ya. Nah, kita pindahkan sampai membentuk plus seperti ini. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman sudah paham ya. Oke, langkah selanjutnya, tanda plus ini kita hubungkan ke tanda yang untuk pemotongan ini ya. Kemudian di sini kita bikin agak mekar ya untuk lipatannya, agar pada saat dilipat lebih pas seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan menggambar kerongan lengan. Nah, untuk menggambar kerongan lengan, kita gambar saja menyerupai bentuk gunung ya, kira-kira seperti ini. Kemudian setelah ini kita cek ya, tadi kerongan lengan badannya ada 48 cm ya. Oke, kita ukur apakah di sini sudah ada 48 cm. Nah, di sini pas 48 cm ya teman-teman. Oke, langsung saja kita potong ya. Nah, oke, langsung saja ya. Setelah kita potong, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan perlu diperhatikan, langkah selanjutnya kita buka pola lengannya ya. Nah, kita buka polanya kira-kira seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, di sisi kerongannya ini kita pangkas sedikit ya. Jangan dua-duanya, kita pangkas salah satu saja. Nah, kita pangkas kira-kira seperti ini ya. Dan lengan yang kita pangkas ini kita letakkan pada badan depan ya. Nah, di sini kita tandai saja, kita tandai seperti ini saja. Nah, ini untuk yang kita yang kita pangkas lebih dalam ini untuk lengan tampak depan ya. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman sudah jelas ya, sudah paham ya. Dan ini untuk pola kemeja badan depan sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk pola kemeja badan belakang kita buka. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk pola lengan kemeja sudah jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, sampai di sini saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami, dan semoga video kami bermanfaat untuk teman-teman, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.